warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di ruang PPKN Bu Tiwi tentunya. Hari ini kita akan membahas materi bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan Ibu bagi menjadi 3 video ya. Video pertama itu akan membahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Video yang kedua akan membahas mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Video ketiga akan membahas mengenai dinamika kedaulatan negara Republik Indonesia. Ibu harap kalian menonton semua video ini ya, sehingga materinya akan kalian pahami secara utuh. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya ya. Keep watching! Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian A mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Prinsip kedaulatan rakyat bisa dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Nah, ini merupakan pengertian kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan disebut kedaulatan keluar. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden juga mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan itu mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli yang artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Terdapat beberapa teori kedaulatan, diantaranya ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Pertama, kita membahas teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan atau causa prima. Dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai dewa, misalnya raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Pelopor teori ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Pemegang teori ini yaitu Niccolo Machiavelli melalui karyanya Two Principles. Di Inggris dikembangkan oleh Thomas Hobbes. Misalnya Raja Louis ke-14 dari Perancis berkata bahwa negara adalah saya. Kemudian teori kedaulatan negara.
Teori ini menganut bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Peletak teori ini yaitu James Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Negara yang menganut pemerintahan ini biasanya disebut pemerintahan tirani. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Etika normanya, hukum dijadikan sebagai panglima. Pelopor teori ini yaitu Hugh de Groot, Crabb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Tokoh penganutnya seperti Montesquieu bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut J.J. Rousseau bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Oke, segitu dulu materi di bagian A ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, and share tentunya. Selalu setia di ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.